Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, masih bersama saya Muhammad Lutfi Khairuddin di tempat perayaan Puncak 1 Abad NU di Gelora Delta Sidoarjo. Saya akan menyajikan atau menampilkan kepada pemirsa yaitu stand-stand ya yang ada di luar Stadion Gelora Delta begitu. Dan mari saya ajak jalan pemirsa. Nah pemirsa, ini adalah stand di luar Stadion Gelora Delta Sidoarjo bertuliskan Nahdlatul Tudjar Fest. Nahdlatul Tudjar itu seperti yang sudah saya terangkan pada video sebelumnya, yaitu perkumpulan pedagang NU begitu pada waktu awal berdiri. Tapi nggak tahu setelah itu mungkin jarang terdengar begitu. Nah pada perayaan 1 abad ini muncul stand yang bertuliskan Nahdlatul Tudjar. Nun sewu Pak. Nah ini adalah standnya Gus Dur ini pemirsa ya, luar biasa. Kiai Haji Abdurrahman Wahid bin Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim bin Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Beliau adalah Presiden Republik Indonesia keempat dan pernah menjabat Ketua Umum Tanfidiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Dan setelah itu digantikan Kiai Haji Hasyim Muzadi, Kiai Haji Said Agil Sirot, dan sekarang Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf. Nah sebelumnya ini pemirsa, barangkali Anda yang kesini ada buku-buku tentang Gus Dur pemirsa. Beliau terkenal tokoh yang sangat menjaga keberagaman begitu ya. Karena kalau di Al-Quran jelas di surat Al-Hujurat ayat 11. Permisi Mbak, lah ini kopiah yang biasa dipakai Gus Dur. Tapi ketika sudah tidak jadi presiden pemirsa. Jadi beliau itu tidak jadi presiden lagi itu diangkat jadi presiden itu 20 Oktober 1999. Kemudian beliau selesai pada tanggal 23 Juli tahun 2001. Nah, permisi Mas sama Mbak, dari mana aslinya? Dari Jogja. Yogyakarta. Kabupaten mana? Kabupaten Bantul. Oh, Bantul. Ada Bantul, Sleman, Gunung Kidul, Kulon Progo, Kota Yogyakarta. Mbaknya dari mana juga? Dari jaringan Bismillah. Oh iya ya, yang ketuanya Mbak Alisa Wahid ya. Nah pemirsa, bagi Anda yang menyaksikan video ini ya, mudah-mudahan semuanya sehat ekonominya ya, tidak aja jasmaninya. Sehingga kalau ke Sidoarjo bisa ini pemirsa, ada buku-buku Gus Dur ini yang bisa dibeli. Ini oke Mas, ini ada juga kaos dan ini nilai-nilai Gus Dur atau Gus Dur Core Values. Ketauhidan atau spirituality, kemanusiaan humanity, keadilan justice, kesetaraan equality, pembebasan liberation, kesederhanaan humility, persaudaraan solidarity, kekesatriaan chivalry, dan kearifan tradisi atau wisdom of tradition. Gus Dur itu lahir 1940 dan beliau wafat 2009. Oke, saya ajak, terima kasih Mbak. Nah ini juga ada lokasi apa ini pemirsa, tas, kemudian sepatu, jaket. Barangkali Anda yang berkunjung ke sini masih sampai nanti malam acaranya ini. Nah kemudian ini ada Jamiatul Qurra wal Hufat Nahdlatul Ulama pemirsa, dari DIY Daerah Istimewa Yogyakarta, luar biasa ya. Kemudian apalagi ini, nah ini ada apa ini, beli emas berhadiah ini. Nah emas NU, ada emas Nahdlatul Ulama juga pemirsa. Berarti juga ada perak Nahdlatul Ulama dan perunggu Nahdlatul Ulama. Memang luar biasa NU ini. Nah Anda yang berkunjung ke sini pemirsa jangan melewatkan ya di sini ya. Bagi Anda yang suka perhiasan, karena dunia ini keindahan pemirsa ya. Oke, terima kasih. Saking ini Mas. Asli mana? Jakarta. Jakarta mana? Jakarta Timur. Oh Cakung, Duren Sawit. Oh Pulau Gadung. Itu terminal, sekarang pindah ke Pulau Gebang. Betul. Iya, oke Mas, terima kasih. Saya bergeser pemirsa. Nah ini ada stand kuliner ini, makanan pemirsa bagi Anda yang kesini ya. Kemudian apalagi ini dari SMK Al Ma'arif Singosari pemirsa. Ini dekat rumahnya Abah Yai almarhum Tolha Hasan ya. Jadi Singosari pemirsa, kecamatan sebelah utara di Kabupaten Malang sebelum Lawang ya kalau dari kota ini. Nah ini sekolah menengah kejuruan luar biasa atau vocational high school ini ya. Ini memang NU itu ada lembaga namanya Lembaga Pendidikan Ma'arif yang bergerak dalam bidang pendidikan. Sesungguhnya ini salah satu bidang di NU yang menonjol ya. Saya bergeser lagi. Ini dari mana ini? Oh nuwun sewu. Dari ISNU pemirsa ya, Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Pengurus Cabang Kota Surabaya ya. Kalau Ketua ISNU Jawa Timur itu sahabat saya, Profesor Mas'ud Said pemirsa, yang juga stafnya Ibu Gubernur Hovifahan begitu. Kemudian ada PMII ini.
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, pengurus komisariat 10 November, ini ITS ini ya, dan seterusnya ya. Kemudian apalagi ini saya bergeser sebelahnya, wah ini teknologi ini pemirsa. Nah, apalagi ini saya bergeser ke sana. Ini saya sengaja mengajak pemirsa untuk melihat stan-stan di sekitar Stadion Gelora Delta dalam perayaan 1 abad NU ini. Ini ada jam tangan. Iya. Wah, luar biasa pemirsa. Bagi Anda yang menyaksikan video ini ada jam tangan. Saking pundi Pak? Jenengan dari mana? Dari Jakarta pemirsa, mohon maaf, harganya sangat murah, hanya 50.000 ya. Jadi 5.000 atau ya, jangan melewatkan. Ini jamnya bagus-bagus Pak ya. Nah, ini ada yang bergambar partai juga ini pemirsa. Tapi partainya hanya satu pemirsa, sayangnya. Ya. Tapi bagi Anda kalau jam tangan lihat kebutuhannya, apa itu alat penunjuk waktu ya, mau sholat, mau beraktivitas. Betul. Dalam Islam al-waktu itu kasaif Pak, seperti pedang Pak. Bahkan Allah bersumpah wal asri, demi waktu, demi masa. Ya kan? Nah, jadi seyogyanya kita bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Terima kasih Pak, sehat selalu. Saya bergeser dulu. Jangan lupa beli jam tangan di sini pemirsa ya. Nah, di setan C28. Ini ada setan dari pimpinan pusat Gerakan Pemuda Ansor ini ya. Nah, coba saya ajak masuk ke dalam pemirsa. Assalamualaikum Mas. Dari GP Ansor Pusat ini. Standnya ini. Wah, anak buahnya Gus Yakut ini ya. Luar biasa. Saya duduk seperti pemirsa sebelum saya lanjutkan ke stand selanjutnya. Dengan Mas siapa ini? Mas Kevin. Asli mana? Asli Pemalang. Pemalang itu Jawa Tengah pemirsa, provinsi yang memiliki kabupaten maaf, itu motonya Pemalang ikhlas. Jadi insya Allah ikhlas ini Masnya ini. Kalau buah itu terkenal pineapple, nanas. Ya, Pemalang Mas ya, luar biasa jauh-jauh ke sini. Masnya dengan Mas? Gain. Oh, asli mana? Yogyakarta. Mana? Kota Jogja, Bantul, Sleman, Kulon Progo atau Gunung Kidul? Oh, Sleman pemirsa. Ada yang mengatakan Sleman itu dulu di situ ada Nabi Sulaiman pemirsa. Itu ada yang bilang Nabi dari Jawa karena namanya Su, kayak Bung Karno, Soekarno, Soeharto. Lah ini Sulaiman. Allahu a'lam. Bahkan ada yang bilang Candi Borobudur itu dibangun pada masa Nabi Sulaiman, Mas. Ini pengurus Ansor Pusat. Oh, luar biasa. Saya doakan nanti jadi ketua umum PPGP Ansor Mas ya. Dan kalau insya Allah juga bisa menjadi ketua umum PBNU nih pemirsa. Ya. Sampai acara selesai Mas ini stand ya. Luar biasa. Ini organisasi yang menaungi para pemuda. Pemudi tidak ya? Pemudi ada Fatayat. Oh. Iya, berarti kalau Anda yang butuh pemudi jangan di GP Ansor pemirsa, di Fatayat itu ya. Permisi dengan Mas Sinten? Afrizal. Asli mana Mas Afrizal? Sulawesi mana? Tenggara. Oh, Sulawesi Tenggara, Kendari, Bombana, Buton, Muna, Bau-Bau, Konawe, mana lagi ya? Bau-Bau, luar biasa. Itu pelabuhan pemirsa, Bau-Bau. Bau itu kan ini, apa itu namanya? Indera penciuman itu loh pemirsa. Nah, oke. Langsung dari Sulawesi ke sini atau di Ansor? Enggak, di Ansor. Oh, tinggal di Jakarta Mas ya? Luar biasa. Ini standnya apa ini? Musik-musik Mas? Oh iya. Kalau orang pengunjung capek boleh duduk-duduk di sini ya? Kita makan kader-kader Ansor. Oh, kader Ansor. Iya. Saya Lutfi dari Malang. Kalau sekarang saya pengurus LDNU Kota Malang, lembaga dakwah. Ya, kalau Ansor sudah lewat barangkali. Walaupun saya ada banyak yang bilang awet muda, Mas. Baik, terima kasih. Saya melanjutkan ke stand selanjutnya. Ya, ini channelnya Bung Lutfi Official, Mas. Ditonton 15 negara ini. Ya, terima kasih. Nah, saya bergeser pemirsa. Nah, ini ada souvenir begitu ya. Nah, kemudian banyak juga penjual pakaian. Ini ada cilok, pentol, buah-buahan dan seterusnya. Ini ada ambulan ya, fasilitas untuk kesehatan barangkali. Nah, pemirsa, saya masih mereview stand-stand.
permisi Mas. ini stand dari PT Bank Artagraha Internasional, luar biasa. Artagraha Pak nggih. Kalau bicara Artagraha itu foundernya Pak Tommy Winata. Beliau tokoh nasional yang saya yakin pemirsa sudah tidak asing. Ini juga alhamdulillah bisa berperan di acara puncak 1 abad NU ini. Ya, saya bergeser dulu. Nah, terima kasih. Kemudian ada elektronik ini pemirsa, bagi Anda yang berminat untuk elektronik barangkali ya. Kemudian apalagi ini untuk makanan ini ya, gula fit dan taco kak apa ini dan seterusnya ini. Nah, luar biasa. Nuwun sewu Mas. Saya Lutfi dari channel Bung Lutfi Official. Ini pemirsa, barangkali Anda yang berkunjung di Stadion Gelora Delta ini menyediakan apa Pak ini? Nuwun sewu. Gula bervitamin. Oh, gula bervitamin. Ada vitaminnya vitamin A sama Oh, vitamin C sama D. ini tidak banyak mengandung glukosa ya. Orang kan takut diabetes sekarang. Iya. Kalau ini bagaimana Pak? Ini sama, cuman di dalamnya ini ada vitamin A sama vitamin C Ada sama vitamin D. A pemirsa. Itu bagus untuk penglihatan ya, indera mata kita. Ketahanan tubuh. Oh, harganya berapa Pak ini? Ini 15.000. Oh, 15.000. 15.000. 1 kilonya ini ya. Kalau yang ini? Kalau ini sekitar 8.000-an. Oh, 8.000 pemirsa. Bagi Anda yang kesini jangan melewatkan ini gula yang berkualitas Pak ya. Yang diproduksi oleh yang ini vitamin C dan D. Bayangkan ini gula tapi mengandung vitamin pemirsa. A, vitamin C ini sama D. Vitamin C itu untuk mencegah sariawan. Iya. D itu vitamin untuk mencegah polio dan seterusnya. Intinya Anda kalau mau sehat gulanya pakai ini pemirsa, gula fit. Iya. Jangan lupa warga Nahdien khususnya yang berkunjung saat ini di Stadion Gelora Delta Sidoarjo mampir di sini ini. Ini apa Pak ini foto-foto ini? Dari Sumatera. Oh, roadshow ya. Bersama. Ini saya lihat Bu Heti Andika Iya, Perkasa. Andika Perkasa. Ya, dulu Panglima TNI, sekarang sudah mantan. Iya, mantan. Ada di Bandung, Jawa Barat, Medan, Sumatera Utara, Aceh, Nangro Aceh Darussalam, Mojokerto, Jawa Timur, Lombok, Nusa Tenggara Barat, Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Kendari, Sulawesi Tenggara, Pontianak, Kalimantan Barat, dan Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Baik, terima kasih Mas. Saya Terima bergeser kasih. dulu. Makasih ya, Pak. Oke, sehat-sehat. Ya, semoga ada yang beli nanti Amin, dan amin. laris. Iya. Oke, matur suwun, nggih. Nah, pemirsa, ini ada BUMN Pegadaian pemirsa ya. Kalau bicara BUMN, itu menterinya Erick Thohir. Pegadaian itu motonya apa pemirsa? Mengatasi masalah tanpa masalah. Tapi ada yang pernah bilang ke saya, loh masalah Pak, apa masalahnya? Kan harus nebus. Ya, tapi nggak apa-apa, itu kan moto itu ya. BUMN untuk Indonesia. Nuwun sewu Bu. Nah, ini salah satu stand yang ada di Stadion Gelora Delta. Saya Lutfi dari channel Bung Lutfi Official. Ya, sedang mereview stand-stand di sini, Bu. Ya, ini ada kuliner pemirsa ya. Makanan begitu. Tapi ini Pegadaian. Oh, Pegadaiannya di sini. Ya, ini pemirsa. Bagi Anda yang barangkali butuh dana tunai, bisa punya logam mulia, barangkali dan lain-lain ya, bisa mampir di sini barangkali ya. Untuk apa ini bertransaksi begitu ya di Pegadaian ini pemirsa, salah satu BUMN yang bergerak dalam bidang gade ya, dan luar biasa. Ini di bawah Kementerian BUMN, core-nya itu akhlak pemirsa, itu amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif, luar biasa ini ya. Dan mudah-mudahan Pegadaian tetap eksis ya, walaupun mungkin sekarang orang itu kan tidak tahu pemirsa, kadang kebutuhan Bu ya, butuh dana cepat apa-apa lah. Saya kira Pegadaian ini solusinya pemirsa, mengatasi masalah tanpa masalah. Motonya masih tetap Bu ya? Oh, tidak dirubah, mengatasi masalah. Oh ya, tanpa masalah ya sudah ya. Oh, artinya tidak ada masalah baru begitu. Tapi memang hidup ini masalah begitu. Hidup aja itu sudah masalah. Ini Pegadaian luar biasa. Jadi tanpa masalah. Terima kasih Bu, Mas. Sukses selalu, sehat selalu, nggih. Nah, ini ada stand apa lagi pemirsa? Oh, BPKH pemirsa. Badan Pengelola Keuangan Haji, luar biasa. Kalau dulu dana haji dikelola langsung oleh Kementerian Agama, dalam hal ini Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh, sekarang oleh BPKH. Nuwun sewu Mbak, ya. Ketuanya itu Pak Anggito Abimanyu ya. Itu mantan
mantan Dirjen Haji dan Umroh, kemudian mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan. Jadi BPKH ini adalah lembaga independen di luar Kementerian Agama yang bertugas mengelola dana haji. Kemarin sempat ramai pemirsa, mohon maaf, dana haji itu katanya naik 2 kali lipat begitu ya, sehingga agak lebih mahal begitu, 69 juta begitu. Tapi mudah-mudahan memang kalau bisa yang terjangkau begitu ya. Kalau mereka ini Badan Pengelola Keuangan Haji pemirsa, ini bertugas hanya mengelola begitu. Tapi soal kebijakan besaran dana itu adalah Menteri Agama dengan Dewan Perwakilan Rakyat begitu. Tapi insya Allah, apalagi kalau melihat ini pemirsa, sekarang bank-bank pengelola haji rata-rata bank syariah semua. Ini ada bank muamalat ini. Pemiliknya BPKH. Kenapa Mbak? Pemiliknya bank muamalat sekarang BPKH. Oh begitu. Oh iya ya. Mohon saya Bu, ibunya dari mana asli? Saya bank muamalat dari Sidoarjo. Oh Sidoarjo sini. Nggih. Oke, saya lanjutkan dulu. Ya, terima kasih. Ini melayani apa Mas ini? Kalau barangkali pengunjung biar tahu ini kalau ke sini. Mereka ada tabungan. Oh, pembukaan tabungan haji ya. Terus kemudian pemberian souvenir dari BPKH. Oh. Seperti ini. Saya doakan pemirsa yang belum pernah haji, belum haji ya, apa umroh bisa datang ke BPKH ini. Badan Pengelola Keuangan Haji nanti dapat tas seperti ini pemirsa, luar biasa. Ya. Minimal berapa Mas tabungan? 25 juta ya. Iya. Tabungan haji untuk dapat porsi itu kan. Artinya keberangkatan, karena Indonesia ini muslimnya banyak, itu harus bersabar pemirsa. Ya, innallaha ma'asobirin. Sesungguhnya Allah berserta orang yang bersabar. Tapi rukun haji yang kelima ini itu bagi yang mampu ya, wajibnya hanya sekali. Kalau Anda bisa berkali-kali ya alhamdulillah. Itu. Rekening 25.000 aja. Untuk tabungan biasa sudah dapat dari BPKH. 25.000? Iya. Waduh, murah sekali pemirsa. 25.000 sudah bisa buka tabungan haji. Jadi 25.000 rupiah. Kok bisa Mbak ya? Nggak rugi ya? Ya, kan untuk pembukaan rekening. Oh pembukaan. Nanti kalau porsinya baru 25 juta baru bisa Oh iya ya. Tapi memang pemirsa berangkat haji itu biasanya kan kalau kita mendengar ceramah mudah-mudahan bisa pergi semua, amin. Tapi tidak cukup amin pemirsa, harus menabung. Ya, menabungnya di mana? Ya di BPKH ini, khususnya warga Nadiyin yang saat ini berada di Gelora Delta Sidoarjo dan menyaksikan video, datang ke sini ya untuk menabung tabungan haji. Insya Allah kalau melihat Mas dan Mbaknya ini sudah haji semua kayaknya. Mungkin tidak hanya sekali, ini sudah berkali-kali ya. Saya baru daftar. Oh baru daftar. Tapi ikhtiar itu wajib ya, tidak hanya kemudian amin. Terima kasih Mas Mbak, mohon maaf ya. Luar biasa pemirsa, jangan lupa ya yang belum berangkat haji datang ke standnya BPKH Mas. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Ini ada staf apa ini? Badan Koordinasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Agama Republik Indonesia. Ya, pemirsa. Assalamualaikum Mas. Ini adalah Lajnah Pentazkiyah Mushaf Al-Quran pemirsa dari Wizara Asy-Syu'un Ad-Diniyah Al-Jumhuriyah Indonesia atau Ministry of Religious Affairs of the Republic of Indonesia, Kementerian Agama. Assalamualaikum. Dengan Mas Sinten? Atau Dari mana? dari Lajnah Pentazkiyah Mushaf Al-Quran. Asli mana? Oh Jakarta. Aslinya orang Semarang. Oh Semarang. Iya. Ini stand yang menyediakan apa ini Mas? Al-Quran ya? Informasi tentang Al-Quran sama informasi kelajnahan produk-produk Kementerian Agama. Betul. Artinya Al-Quran itu dalam penulisan khususnya dicetak tidak boleh salah. Tidak boleh salah. Satu huruf aja, satu harokat huruf, tidak satu boleh. titik pun juga. Satu titik. Makanya pentingnya Lajnah Pentazkiyah ini. Nah ini mohon maaf pemirsa, saya foto sebentar sama bapaknya ini, luar biasa. Ini dari Kemenak Pusat Pak ya? Iya. Iya ya. Sebenarnya Kemenak itu Jalan Lapangan Banteng Barat atau Jalan MH Tamrin itu? Ada banyak gedung. Oh gedungnya banyak ya? Nah, di lapangan Banteng itu ya, Tamrin juga ya. Oh. Nah ini kita kantornya juga ada di Taman Mini. Oh Taman Mini Indonesia Iya, Indah. iya. Itu yang di Jakarta. Belum nanti kalau ada ibu kota baru punya kantor lagi Kementerian Agama ini. Iya. Jadi Lajnah Pentazkiyah Al-Quran pemirsa. Jadi Al-Quran ini adalah kitab suci umat Islam dan hukum Islam yang utama itu Al-Quran. La raiba fihi, tidak ada keraguan-raguan di dalamnya begitu. Yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad melalui malaikat Jibril dalam jangka waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Luar biasa. Kalau Bapak dari Kemenak juga nggih? Oke. Oke.
Baik, saya lanjutkan untuk jalan-jalan, Mas. Oke. Oke, sehat-sehat selalu. Siap. Nah, Pak, boleh tanya nama Oke. youtubernya apa Pak? nama saya Bung Lutfi Official. Lutfi ya. Oke. Official. Oke. Ini ya YouTube-nya nih. YouTube channel YouTube-nya itu. Oh iya. Oke. Matur nuwun. Terima kasih, Mas. Nah, ini ada stand selanjutnya pemirsa, yaitu apa ini? Sertifikasi halal pemirsa dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Nuwun sewu, Bu. Ini dari BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Luar biasa. Indonesia ini penduduknya mayoritas Muslim, sehingga produk halal mutlak absolut diperlukan pemirsa. Dulu kalau sertifikasi halal ini logonya langsung dari Majelis Ulama Indonesia. Sekarang sudah berubah ini pemirsa. Walaupun mohon maaf di awal ini kontroversial ini, ya kan? Tetapi karena sudah ditetapkan ya sekarang logonya ini ya. Tapi sekarang produk-produk yang kemarin rata-rata belum logo ini, Bu ya. Tapi saya kemarin beli gula, Bu. Logonya sudah ini, Bu. Iya. Penting karena memang halal ini apa pemirsa? Sesuatu yang memang diperintahkan ya di Al-Qur'an itu. Baik itu makanan, kemudian juga produk-produk yang lain jangan sampai tercampur dengan barang yang haram. Karena insya Allah kalau begitu kita semua akan terjamin begitu sampai nanti di surga. Ya, ini rata-rata dari mana ini Bapak Ibu? Dari Surabaya, Jakarta, ada yang dari Semarang, Jogja, Oh, luar biasa. Pulau Jawa semua pemirsa ya, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Yogyakarta ini. Baik ya, ini salah satu stand yang ada di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Barangkali Anda yang, lah ini pemirsa, alur sertifikasi halal. Barangkali Anda pelaku usaha yang membutuhkan label halal, itu nggak usah jauh-jauh. Kalau kantor kan ada jam waktunya, ini sampai malam juga Bu ya? Iya. Oh, sampai selesai ya? Jam ya. 24 jam? Bisa baik. Oh, sampai tahun 2024 masih buka ini? Enggak, nggih? Oh, terima kasih pemirsa. Lah ini. Halo guys. Wah, ini bahasa gaul ini. Ya, makanan, minuman, penyembelian dan seterusnya wajib halal itu, tidak boleh haram, gitu kan? Kalau belum punya nanti kena sanksi. Oh. Dicabut edar. Oh ya, itu dari sisi negara pemirsa. Yang nyabut edarnya BPJH atau BPOM, Bu? BPJPH. Oh, BPJH bisa ya? BPOM kan ada instansi sendiri. Oh, nggih. Baik, gitu aja. Saya bergeser dulu. Sehat-sehat semua. Nggih, terima kasih. Nah, ini pemirsa, ini ada stand dari Kementerian Investasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Ini menterinya itu Bapak Bahlil Lahadalia. Beliau dulu Ketua HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Coba saya cek dulu baterai saya. Nah, nuwun sewu, Bu. Nah, ini ada stand ini pemirsa, luar biasa. Investasi itu penanaman modal pemirsa. Ada penanaman modal dalam negeri atau PMDN dan ada penanaman modal asing atau PMA. Nah, ini ada yang berkunjung di Stadion Gelora Delta ini bisa mampir barangkali ke sini. Nuwun sewu, Mas. Nah, ini apalagi pemirsa? Permisi, Pak. Ini stand dari Kementerian Koperasi dan UKM, Usaha Kecil Menengah pemirsa. Menterinya itu namanya Pak Teten Mas Duki ya. Beliau dulu Kepala Staf Kepresidenan setelah menggantikan Pak Luhut Binsar Panjaitan, dan beliau juga pernah aktif di politik ya dan di pemberantasan korupsi. Ini Kementerian Koperasi pemirsa. Luar biasa. Koperasi ini soko guru perekonomian Indonesia sesuai pasal 33 UUD 45. Apa itu? Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Itu ayat yang pertama. Oke. Nuwun sewu, ini salah satu stand yang ada di Stadion Gelora Delta ya. Kemudian saya bergeser lagi, apa ini? Oh, dari PWGP Ansor Banten pemirsa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Luar biasa. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wah, asli Banten. Iya. Mana ini? Tangerang, Serang, Cilegon, Pandeglang, Lebak. Nah, yang keempat. Lebak. Pandeglang. Oh, Pandeglang, luar biasa. Sudah datang dari awal ya Mas ya di sini ya? Dari awal. Oh, Banten ini provinsi baru pemirsa dan memang terkenal agamis karena Kesultanan Banten. Ya, dulu didirikan oleh Sunan Gunung Jati dan dilanjutkan putranya Maulana Hasanuddin. Yang terkenal sultannya namanya Sultan Ageng Tirtayasa. Dan sekarang sudah menjadi provinsi sendiri. Dulu diresmikan Presiden Abdurrahman Wahid
dan Menteri Dalam Negeri Suryadi Sudirja. Gubernur pertamanya namanya Hakamuddin Jamal, kemudian Joko Munandar, kemudian Ibu Ratu Atut Khosyah, wakilnya 2, pertama Pak Mas Duki, kedua Pak Rano Karno, setelah itu Rano Karno, setelah itu gubernurnya kemarin Pak Wahidin Halim, dan wakilnya Andika Hazrumi, dan sekarang dijabat PJ Gubernur Banten namanya Al Muktabar ya. Dulu sekdanya Pak Wahidin itu pemirsa. Ya. Terima kasih Mas. Siap. Ansor luar biasa. Siap, Mas. Ansor ini adalah saya Malang, asli Kediri, tinggal di Malang. PBNU. PCNU Kota Malang. Iya, ya insya Allah nanti PBNU. Amin. Iya, kalau masih milih. Ya, Amin. ya. Siap. Oke, sehat-sehat Banten ya. Ditunggu di Banten, Mas. Kapan pulang ini? Sore ini pulang. Sore ini. Kok nggak nanti malam belum selesai acaranya? Sore sama malam juga sama aja. Waduh, luar biasa pemirsa. Saya kalau sudah ansor nggak bisa membantah pemirsa. Assalamualaikum. Nah, dari Banten ini juga pemirsa. Ya, dari mana lagi nih? Nah, ini ada stand dari Bank Indonesia pemirsa. Luar biasa. Stand dari Bank Indonesia ini Bank Sentral Republik Indonesia ya. Sekarang Gubernur Bank Indonesia namanya Pak Peri Warjio ya pemirsa ya. Itu Gubernur BI sekarang. Ya, ini Bank Sentral yang bertugas mengendalikan moneter begitu. Kalau untuk pengawasan lembaga keuangan bukan lagi BI, tapi ada Otoritas Jasa Keuangan. Ini ada stand UMKM di sini. Luar biasa pemirsa. Bicara tentang literasi keuangan dan seterusnya, bagaimana kebijakan fiskal, makroprudensial itu Bank Indonesia semua. Nah, luar biasa ya. Karena kalau kita itu hampir tiap hari kok membaca tulisan Bank Indonesia. Di mana itu? Di uang pemirsa ya. Oke. Luar biasa, saya bergeser. Ini sudah kosong ini pemirsa, standnya ini. Nah, ini ada stand-stand masih. Kemudian ini dari PLN ini ya. Perusahaan Listrik Negara ini. Permisi Mas, saya Lutfi dari channel Bung Lutfi Official. Oh ya. Oke, pemirsa, bagi Anda yang berkunjung di Stadion Gelora Delta, ini tadi saya keliling di stand-stand Mas. Ini ada stand Perusahaan Listrik Negara atau PLN. Ya, sekarang direktur utamanya namanya Pak Darmawan Prasojo, direktur utama PT PLN Persero Mas ya. Ya, jadi Anda saya yakin listrik ini kebutuhan yang vital sekali. Tanpa listrik itu sepertinya nggak bisa hidup sekarang ini. Ini salah satu stand yang ada di Gelora Delta. Ini mungkin melayani bagi Anda yang membutuhkan pasang baru listrik, kemudian juga gangguan listrik. Barangkali kalau biasanya di PLN itu tutup, ini sekarang buka pemirsa. Ada di Stadion Gelora Delta Sidoarjo ini. Kalau bicara sumber listrik, ada dari pembangkit listrik tenaga air (PLTA), pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU, kemudian ada dari PLTGU, pembangkit listrik tenaga gas dan uap, kemudian ada dari PLTB mungkin tenaga bayu atau angin seperti di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Ada juga pembangkit listrik tenaga panas bumi atau geotermal. Ya, Masnya dari PLN pusat ini Mas? Dari PLN Sidoarjo Pak. Oh Sidoarjo. Kalau asli kelahiran mana? Mas Sinten ini? Kenapa? Mas siapa ini? Mas Rahmat. Mas Rahmat, luar biasa. Artinya kasih sayang itu. Ya. Asli Sidoarjo Mas? Aslinya Sidoarjo. Bekerja di PLN Sidoarjo. Ini melayani apa? Barangkali pemirsa, ini buka sampai jam berapa ini? Untuk bukanya kita sampai malam Pak. Oh, ini melayani apa Mas? Nah, untuk programnya kami ada kompor induksi Oh, Pak. apa ini Mas? Bisa kompor induksi ini? Kompor induksi ini pengganti kompor LPG atau kompor LPG. Oh iya iya iya. Ini pemirsa lebih murah ya Mas ya? Oke. Harganya maksudnya? Bentuknya digital. Oh. Lebih murah untuk dihitung pengeluarannya Pak. Jadi per 1 kWh-nya Oh. bisa manaskan untuk Ini kompor listrik ya? betul kompor Oh, induksi. bertolak elektrik. Ya. Kalau lebih aman ini maksudnya apa Mas? Kompor induksi ini maksudnya lebih aman, dia tidak mengeluarkan api Pak, seperti kompor LPG. Oh, nggih. Tanpa kebakaran, Iya. bersih, tanpa api, tidak perlu tabung seperti LPG. Iya. Jadi lebih praktis ya Mas ya? Praktis. Nggak banyak makan tempat, tinggal colok. Tinggal colok. Ya, kecuali Anda yang belum punya listrik ya pasang listrik di PLN pemirsa ya. Kemudian tanpa asap. Tanpa asap juga. Nah, tanpa asap atau beluk itu loh. Tinggal pencet. Masak tetap cantik karena nggak ada asapnya. Ya. Kalau laki-laki tetap ganteng ini ya. Betul Pak. Nah, seperti Mas Rahmat. Ya. Tidak nyetrum. Tidak nyetrum Pak. Loh kok bisa pakai listrik kok nggak nyetrum? Nah, jadi ini di tengah-tengah sini
ini ada lingkaran. Oh. Ini aja Pak yang nyetrum. Jadi kalau dipegang pinggir-pinggirnya itu tidak. Oh iya iya iya. Terus selain itu di sini melayani PLN Mas ya. Betul. Untuk Sidoarjo pasang baru barangkali. Dari kami juga ada Ini pasca bayar apa prabayar ini? electrifying agriculture Pak. Apa? Oh, prabayar atau pasca bayar? Untuk ini Pak, daya 1 pas Heeh. itu meternya prabayar. Pak. Wah, sangat murah ini Mas. 850.000 prabayar ini ya. Ini khusus benar ini harganya ini khusus untuk pemilik pasang baru mobil listrik. Pak. Oh, Jika mobil di listrik rumahnya pemirsa. ada Mohon mobil maaf, mohon maaf. listrik, Iya 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 iya. ada diskon Untuk ngecas begitu electric vehicle, mobil listrik. Ya, Terus ini 3,5 juta ini apa ini? 3,5 juta Pak. Untuk ininya Pak, electric vehicle-nya Pak. Oke oke. Jadi untuk panelnya itu untuk ngecas kendaraan aja ini Pak. Betul betul betul. Dan dengan pasang baru yang di rumah. Oh, Jadi ini oke, cuma oke. untuk ngecas kendaraannya aja. Biayanya sekian untuk pasang. Oh pasang iya iya iya. alatnya ini Pak panel. Betul. PLN pemirsa, direktur utamanya sekarang Pak Darmawan Prasojo, sebelumnya Pak Zulkifli Zaini, Ibu Sri Penny Iten Cahyani, Pak Sofian Basir, terus siapa lagi Mas? Dulu ada Pak Dahlan Iskan, Pak Fahmi Muhtar, Pak Adi Satria, Jiteng Marsudi, Pak Kuntoro Mangkusubroto dan seterusnya itu. Baik, terima kasih Mas. Sukses selalu untuk PLN. Masnya juga sehat selalu. Mari Mas. Saya minta fotonya boleh Pak. Oh monggo monggo. Ini saya kebetulan kameramennya udah pergi, jadi pegang kamera sendiri ini. Agak cepat saja. Ini. Tolong dipegang Pak, bisa. Terima kasih. sebelumnya, Pak. Oke. Jangan lupa menginstal PLN Mobile Pak ya. Oh, iya, iya. Sudah pernah menginstal? Belum. Oh ya, nanti tolong diinstal biar untuk aplikasi Iya. download apa? Nanti kalau pas di rumah. Laporan listrik. Saya dari Malang. Oke. Silakan Pak. Loh. Souvenirnya. Nggak apa-apa ini. Monggo silakan. Luar biasa pemirsa, saya dapat souvenir dari PLN ini. Ya, maju terus PLN. Kalau nggak ada listrik, bayangkan semuanya butuh listrik pemirsa. Saya buat video ini juga butuh listrik. Semuanya listrik sekarang. Kalau ada gangguan listrik di rumah silakan download aplikasinya Pak. Oh, injek, lebih enak. Terima kasih Mas. Ya. Terima Saya kasih. geser dulu. Assalamualaikum. Terima kasih loh ya. Nah, ini stand apa lagi sudah sepi pemirsa. Ini ada stand apa ini, minuman begitu. Kemudian ini Assalamualaikum dari Bank Syariah Indonesia pemirsa atau BSI ya. Ini BUMN Bank Syariah yang merupakan gabungan atau merger dari 3 bank BUMN. Apa itu? Yaitu Mandiri Syariah, BNI Syariah dan BRI Syariah. Kalau BTN Syariah belum. Ya, barangkali Anda yang membutuhkan produk keuangan di Stadion Gelora Delta ini bisa datang di Bank Syariah Indonesia. Nuwun sewu. Itu. Saya Lutfi, Pak, dari channel YouTube Bung Lutfi Official, ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Nah, Bank Syariah Indonesia pemirsa. Nah, baik pemirsa, demikianlah laporan saya dari stand-stand di perayaan 1 abad Nahdlatul Ulama langsung dari Gelora Delta Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.